Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarhimron dengan NIM 0828258707 Prodi Sistem Informasi. Adapun video yang saya buat kali ini, saya ingin mengerjakan tugas 2 praktikum mata kuliah administrasi server dengan tutor Pak Nanang Nasrullah. Adapun tugas yang sudah diberikan yaitu tentang mengkoneksi antara dua OS atau dua perangkat, yang satu sebagai server yang satu sebagai berperan klien, yaitu konfigurasi NFS server, yaitu Network File Server. Di sini saya sudah membuat langkah demi langkahnya dari langkah 1 sampai langkah selanjutnya. Yang pertama, saya sudah menginstal VirtualBox versi 7.0. Lalu saya juga sudah membuat dua buah, ada satu server, yang kedua sebagai klien, yaitu dari Linux Ubuntu versi 64 bit. Di sini juga sudah men-setting, ini juga sudah men-setting dengan settingan seperti ini. Adapter 1 saya sudah koneksikan, dan untuk server juga sama, saya sudah koneksikan. Ya seperti ini. Selanjutnya kita buka server dan klien. Sebelumnya saya akan cek IP terlebih dahulu. IP klien yaitu 172.121. Lalu ada IP server. IP server itu 172.124. Saya akan ping dari klien ke server terlebih dahulu. Saya akan ping IP 172.168.214. Berhasil ping. Begitu juga sebaliknya nanti dari server ke klien. Ping 172.168.212. Ya. Ping berhasil juga dari server ke klien. Di sini kebetulan saya sudah ada langkah demi langkahnya install NFS server pada Linux. Saya akan langsung install sudo apt install NFS kernel server. Ya. Sebelumnya juga ini sudah saya buat praktek dicoba, namun saya banyak dapat kendala. Ini sudah ready ya, is ready. Kedua, lalu sudo mkdir backup, sudo mkdir nfs www folder. Saya sudah membuatnya. Bisa kita cek di ls serpi, lalu nfs4. Ya, saya sudah membuatnya, backup dan folder backup maksudnya, dan folder w. Selanjutnya ini mengatur izin dictory agar dapat diakses oleh klien. Sini juga sudah saya akan coba lagi, sudo ke nobody no group, lalu ada self nfs4. saya buat backup ya, no access no self file. Berarti salah ya, ada salah. Oh ya, maaf. nfs4 backup, lalu w, lalu ada sudo ini untuk
cmod ya, mengizinkan backup, lalu folder W. Konfigurasi selanjutnya, konfigurasi file export edit ya, attack. Saya akan panggil sudo nano attach export ya, export ya. Nah, di sini sebelum saya sudah membuat, cuma saya gagal. Saya akan perbaiki. Saya selalu gagal saat klien itu mau connect ke server, yaitu dengan kesalahan amount NFS no connection. Jadi di sini saya coba saya all aja. Jadi semua ini masuk ya. Lalu akan saya cek cara saya save. Cara save-nya Ctrl plus X, lalu ya, lalu enter. Lalu sudo export ya, RA connect sudo lalu aktifkan layanan NFS berjalan. Nah, ini sudah. Saya akan cek kembali sistem control enable, server ya, sudah ada. Lagi exit lagi, sudah, berarti yes. Start. Lalu di sini ada konfigurasi firewall, izinkan lalu lintas NFS melalui firewall ya. Ini salah satu kendala saya di sini awal. Ini ya, server ya, IP server. Kita aja to any port and NFS. Control Add sudah dimasukkan, enable ya, sudah di enable dan sistem startup. Lanjutnya kita akan ke klien. Nah, di sini ada beberapa settingan untuk klien. Ini saya sudah menginstal sebetulnya, dan saya sudah juga membuat folder backup dan W. Sekarang saya kendala di awal itu ini mounting ya. Akan saya coba kembali. Nah, sebelum kita lihat dulu di folder mount apakah sudah ada filenya. Ya, backup dan W saya sudah buat. Backup W saya sekarang sudo mount NFS 172, ini IP server ya, IP server 172.164.214 ya, tadi kita sudah cek. Lalu foldernya di mana? 4, lalu backup
Lalu kita juga sematkan mount NFS backup ya. Nah, bisa password. Nah, di sini saya selalu terkendala ya. Cuman di sini saya berhasil. Kalau seperti ini tanda berhasil. Lanjut ke file W. Dan saya W. Ya, W juga berhasil di mount. Kendala saya di awal itu selalu mount NFS connecting timeout ya. Cara memperbaikinya mengganti di file nano ya, attack export ini kita panggil kembali coba. Nah, cara menggantinya itu di sini. Nah, IP-nya itu di default aja di semua. Ya, jadi semua masuk. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa setelah ini dibuat di save, ini kan sudah ya, di save, jangan lupa nanti setelah ini ada sistem enable ya, kontrol yang di sini. Sistem enable, aktifkan layanan NFS berjalan dan aktif saat boot. Ini penting, menurut saya ini penting ya. Lalu ada sudo, ini untuk mengkonfigurasi firewall, menambahkan firewall. Nah, sekarang karena sudah ada titik terang berhasil. Nah, sekarang saya tinggal verifikasi ya di mountnya seperti tadi, ls ya, seperti ini, atau ls. Nah, tambahkan kayak gitu. Sini di file backup saya sudah membuat namanya udin backups.txt. Di W juga saya sudah membuat nama udin w.txt. Selanjutnya saya masuk ke tahap langkah 3, yaitu pengujian membuat file di server masing-masing directory touch ya. Nah, sekarang membuat file di server. Kita balik lagi ke server. Sekarang di sini kita di server, ini di clear, tidak usah deh. Di server kita cek dulu deh. Ya, ls4 sudah ada. Lalu kita baca W ya. Nah, saya sudah membuat. Lalu kita juga baca backup. Saya juga sudah membuat. Lalu kita buat untuk menguji lagi apakah berhasil atau tidak. Sudo touch ya, seperti ini. Lalu karena kita mau menguji dari server ke klien, jadi kita buat di folder si server, yaitu NFS NFS 4 ya, kita buat di backup dengan nama apa di file backup ini. Kita namakan misalkan udin underscore 22.txt. Oops, maaf, kita buat txt seperti ini. Lalu di file W sama udin 22.txt misalkan seperti ini. Nah, setelah membuat ini, kita periksa dulu apakah sudah terbuat si udin 22.txt ini. Kita masuk ke S4 W ya, sudah ada udin 22 ya. Lalu di backup juga pasti ada. Ya, udin 22. Ini tadi teks ya, udin 22. Nah, sekarang kita cek di klien apakah ada juga gitu tersinkron. Nah, sekarang kita cek di W. Nah, udin 22 sudah masuk ya.
Udin 22 sudah masuk, lalu kita di backup juga Udin TX juga masuk, lah Udin 22 TXT juga sudah masuk. Ini tandanya kita berhasil mensinkron NFS antara server dan klien seperti itu. Ini pengujiannya. Adapun saya tambahkan lagi yaitu authorities mounting di klien. Nah, ini bisa ditambahkan nano attack. Nah, kita buka file apps di Estebat di klien, lalu masukkan ini. Ini server IP adalah IP dari server. Seperti itu. Lalu jadi saya bahas lagi, jika teman-teman atau mengalami kendala seperti amount.fs lalu connection timeout ya, timeout di klien, itu teman-teman cek di server ya. Lalu cek di server, cek di attack ya. Nah, di export ya. Nah, di sini teman-teman cek di sudo nano attack export. Setelah teman-teman cek, jadi teman-teman di sini perhatikan di IP. Jadi kalau misalkan teman-teman lebih gampang sih sebenarnya all aja gitu di ya. Ada spesifikasi misalkan IP servernya 2112 bisa juga terus di 114 seperti itu. Jadi lebih baik seperti ini aja. Nah, mungkin itu aja yang kendala di saya. Selebihnya alhamdulillah lancar. Terus juga ada beberapa konfigurasi yang diperlukan di VirtualBox, yaitu seperti adapter 1. Gunakan teman-teman adapter 1. Saya contohkan, lalu pilih adapter brick ya di network biasa di semua ya, klien dan server. Terus teman-teman ke network, lalu pilih adapter 1 checklist, pilih adapter brick, lalu pilih antara LAN atau wireless yang kalian gunakan untuk sambungan internet gitu. Lalu jangan lupa advance, lalu di allow all ya, kan sini awalnya pasti Denny ya. Lalu teman-teman di allow out, oke ya. Sudah, selebihnya adapter 2, 3 dan 4 dinonaktifkan saja, tidak checklist ya. Lalu save, dan begitu juga di server ataupun klien seperti itu. Itu dari segi pengalaman saya. Kurang lebihnya mungkin cukup dari saya. Terima kasih banyak atas support dan tugas yang sudah diberikan. Dengan ini saya banyak memahami pemahaman, pengalaman dan wawasan baru tentunya buat saya. Ini hal yang baru ya, antara server dan klien dan server NFS. Terima kasih banyak Bapak Tuton, Pak Nasrullah selaku Tuton di mata kuliah Administrasi Server. Pak Nanang ya, maaf, Pak Nanang Nasrullah selaku tutor dalam mata kuliah Admin Server. Terima kasih banyak, kurang lebih saya maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.